bubarkan organisasi Laskar Manguni. Tegas kepada Ormas Manguni agar dibubarkan karena telah membuat kerusuhan pada aksi bela Palestina di Bitung. Menuntut kepada aparat keamanan untuk menangkap dan membubarkan Ormas Laskar Manguni. Manguni harus membubarkan diri di Kota Makassar. Dua, bubarkan organisasi Laskar Manguni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, meski mendapat kecaman dari berbagai pihak, berbagai elemen, Laskar Manguni bersikukuh bahwa yang bersalah oknum, bukan Laskar. Ini merujuk kepada pernyataan mereka. Oknum yang bersalah, oknum yang ditindak. Memang segala sesuatu apabila timbul gejolak-gejolak, tentu hanya oknum. Apapun, oknum. Tetapi perlu kita ketahui, sebelum kejadian itu, sudah berselebaran ujaran kebencian di media sosial, termasuk daripada Facebooknya Andi Rompas, yang mengatakan kalau bendera Palestina dikibarkan, maka mereka akan mengibarkan bendera Israel. Karena kalau alasan kemanusiaan, kenapa hanya Palestina? Kenapa Ukraina dibiarkan? Begitu. Dan juga ujaran kebencian daripada petinggi-petinggi Laskar Manguni yang menghasut agar Muslim yang bercadar di jalanan itu dikejar, dan yang berkopiah. Juga hal ini juga oknum katanya. Kalau memang itu adalah ulah oknum, maka petinggi Laskar Manguni harus sebelum kejadian mengantisipasi, bukan malah membiarkan dan meluburkan. Laskar Manguni ini mendapat kecaman dari berbagai elemen masyarakat, berbagai elemen ormas. Tetapi apa sikap daripada pemerintah? Dalam hal ini Menko Polhukam Pak Mahfud MD untuk membubarkan Laskar Manguni. Kita lihat pernyataan Bapak Mahfud MD hanya santai-santai saja, tidak mengecam dan tidak berkomentar pedas apapun. Dia hanya berkoar bahwa kejadian itu hanyalah kesalahpahaman belaka. Itu yang diutarakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Itulah efek daripada menteri yang nyapres. Pemerintah nyapres, menteri nyapres. Maka ketika acara nyapresnya mau digelar, maka menteri-menteri itu hanya fokus kepada pemenangannya, bersulap ke sana kemari, merangkai kata ke sana kemari agar dia terpilih, dan mengabaikan apa yang dituntut oleh masyarakat, karena mereka menganggap hanya akan menggerus suara untuk mereka. Itulah saudara sekalian efek daripada menteri nyapres, menteri cawapres. Rakyat terabaikan, hanya kepentingannya saja yang diutamakan. Ini sangat miris sekali. Tidak ada kecaman apapun, seakan dibiarkan karena menjelang tahun pemilu. Artinya hitungan hari lagi pemilihan capres cawapres. Dan mau tidak mau, kita kaum muslimin harus bersatu, tetap terus menggaungkan sebelum Laskar Manguni ini dibubarkan. Dan kita dapat menilai sendiri, kita mau memilih yang mana nantinya presidennya. Mau memilih yang mana? Apakah mau memilih mayoritas yang terinjak, minoritas yang berkembang? Karena bukan dalam arti kata minoritas harus diinjak, bukan. Tetapi ini sudah mengarah kepada mayoritas yang terabaikan. Nantinya takut di parlemen juga begitu. Kalau di parlemen begitu, oke-oke saja yang minoritas menang. Tapi di parlemen tidak, yang mayoritas yang menang. Itulah realitas sekalian. Kita sendiri harus bersatu menggaungkan agar Laskar Manguni ini dibubarkan. Pemerintah ini sibuk nyapres dia. Kalau dia bertindak tegas, takutnya suaranya akan hilang. Maka apapun hal baik tidak baik terpaksa dilakukan demi meraup suara Capres Cawapres 2024. Itulah saudara sekalian,
sedikit tentang reaksi daripada Bapak Mahfud MD. Hanya kesalahpahaman belaka, tidak sama dengan FPI yang dengan keputusan 6 menteri bisa dibubarkan. Yang pembubaran FPI ini menuai kontroversi, artinya seharusnya dibubarkan oleh pengadilan. Tapi itulah realitas sekalian, FPI sudah dibubarkan dan Manguni yang jelas bikin orang masih dibiarkan. Teruslah bersatu, rapatkan barisan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.